أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 64 sampai ayat 65. An Aliyin karramallahu wajhahu annahu qala thalathun yazidna fil hifdi wa yudhibnal balgham as-siwaku was-sawmu wa qiraatul qur'ani. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, ada 3 hal yang dapat menambah, memindahkan hafalan di otak atau dalam hati, yaitu bersiwak, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami sangat berbahagia pada malam hari ini bertemu dengan ibu-ibu BCA di bumi PLKI Surabaya. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini kita bisa menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami, untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini
Allah membimbing kita senantiasa di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala jalan yang keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-8 ayat 64. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kembali jaminannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bahwa Allah akan menolongnya dengan bantuan kaum muslimin yang benar-benar beriman dan yakin sepenuhnya bahwa Allah bersama mereka. Minta tolong Bu Rinda buka surat ke-9 ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita lanjutkan Al-Anfal 64 tadi. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat ini, maksudnya surat Al-Anfal ayat 64 ini sehubungan dengan masuknya Islam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Menyusul Islamnya 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, seperti dikemukakan Jubair. Bisa dilihat di tafsir Al-Kabir jilid 7 halaman 197 sampai 198. Dengan keimanan dan keyakinan itu, tekad mereka tidak akan digoyahkan oleh kejadian atau ancaman apapun. Keimanan dan keyakinan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Surat Ali Imran ayat 173. Minta tolong Bu Farida, surat ke-33 ayatnya ayat 21. Surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh
Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya, terus dua-duanya? Ayat ke-22, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Ya, minta tolong Bu Vina, ayat 23. Surat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Maka dengan keyakinan dan tekad yang bulat yang ditimbulkan oleh keimanan dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin siap untuk menerima perintah Allah bagaimanapun berat dan sulitnya, meskipun dengan perintah itu mereka akan menghadapi musuh yang banyak atau bahaya yang besar. Jadi mereka, para mujahid, para pejuang-pejuang kita, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, hidup mulia. Kalau mati syahid atau mati husnul khotimah. Jadi itu semboyannya para pejuang-pejuang kita yang diajari oleh para ulama, para kiai. Oleh karena itu mudah-mudahan para santri ini akan menjadi orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin nanti, sehingga dia akan melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi seorang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, ya, menjadi guru yang baik, yang banyak ilmunya, yang dermawan dengan ilmunya, atau menjadi seorang pelajar yang pembelajar dan terpelajar, menjadi santri yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi pecinta ilmu, sehingga kita akan mampu bertafaqoh fiddin, yang akhirnya kita akan mampu membimbing, memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Anak-anak kita mudah-mudahan soleh dan solihah, dan seluruh para pemimpin, ya, warga bumi kita ini dijadikan orang yang soleh dan solihah. Minta tolong Bu Tuti, surat 9 ayatnya 122 Bu Tuti. Surat ke-9, surat At-Taubah, ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, itu namanya tafaqoh fiddin, ya. Jadi memperdalam agama, kita membaca, kita memahami, kita mengamalkan, kita mendakwahkan.
Kita lanjutkan ayat yang ke-65. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengorbankan semangat kaum muslimin untuk berperang menghadapi musuh dalam peperangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, melaksanakan perintah ini dengan mendorong para sahabat untuk maju berperang seperti dalam menghadapi perang Badar. Meskipun tentara kaum Quraisy dari Mekah yang sangat banyak dan perlengkapan mereka lebih baik, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mendorong orang-orang yang beriman dengan mengatakan, bangkitlah kamu semua, maju ke medan perang yang menyediakan surga yang luas, seluas langit dan bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kekuatan pasukan muslimin yang benar-benar beriman dan penuh tawakal kepada Allah akan dapat mengalahkan kekuatan musuh meskipun 10 kali lipat banyaknya. Andai kata pasukan kaum muslimin hanya terdiri dari 20 orang prajurit, tapi beriman, takwa, sabar, mereka dapat mengalahkan pasukan musuh yang terdiri dari 200 orang. Jika pasukan mereka terdiri dari 100 orang, maka dapat mengalahkan pasukan musuh yang terdiri dari 1000 orang. Demikianlah seterusnya. Setiap prajurit Allah dapat mengalahkan 10 musuh. Ini adalah satu perbandingan kekuatan yang tidak ada taranya dalam sejarah. Karena cara peperangan pada masa itu bukan seperti peperangan pada masa kini. Peperangan pada masa sekarang sangat tergantung kepada kekuatan persenjataan dan kesempurnaannya. Pasukan yang kecil jumlah orangnya yang diperlengkapi dengan senjata modern yang ampuh dapat saja dengan mudah mengalahkan pasukan besar, tetapi hanya mempunyai senjata biasa saja. Peperangan pada masa itu benar-benar dengan mengadu kekuatan dan kecakapan, karena alat-alat perang yang digunakan boleh dikata sama macam dan mutunya. Tidaklah mungkin rasanya suatu pasukan kecil akan dapat menang atas pasukan besar yang jumlahnya 10 kali lipat. Tetapi inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkannya kepada kaum muslimin. Mereka tidak boleh merasa gentar dan takut menghadapi lawan yang berlipat ganda. Karena mereka adalah orang-orang beriman yang berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mencari harta benda dan kemegahan duniawi, tetapi mereka adalah tentara Allah yang berjuang untuk membela kebenaran, untuk meninggikan kalimat Allah, dan untuk kejayaan agama yang telah diridhoinya. Bila mereka gugur dalam pertempuran, mereka akan mati syahid dan balasannya di sisi Allah tidak ternilai besarnya, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu Rinda, surat ke-9 ayat 111. Surat ke-9 ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, jadi
Mudah-mudahan dengan senantiasa umat ini membaca kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul beserta umatnya dahulu, kita bisa mengambil hal-hal yang baik kita ambil, dan hal-hal yang buruk mari kita singkirkan. Mudah-mudahan bisa mempertebal akidah kita, kemudian syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan kita mempunyai ilmu yang banyak. Sehingga dengan ilmu yang banyak itu akan kokoh Islam, iman, dan ihsan kita untuk menghadapi umat-umat yang KDFMM, yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, dan orang-orang musyrik. Itulah umat yang berperilaku menentang Allah dan Rasul-Nya. Mereka melawan kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus senantiasa beriman takwa dan harus bersiap siaga ya di tanah air kita ini, sehingga bumi kita NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang-orang beriman, dan apabila dia berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Minta tolong Bu Vina, surat Ali Imran ayat 200. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, jadi mudah-mudahan lawan-lawan kaum muslimin dia bisa berhijrah, mendapatkan hidayah. Yang dulu lawan-lawan mudah-mudahan setelah hijrah menjadi kawan-kawan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Lawan-lawan kaum muslimin adalah orang-orang kafir yang hanya ingin mempertahankan kedudukan, pangkat, dan harta benda. Mereka tidak mempunyai tujuan hidup yang tinggi dan mulia, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak percaya kepada hari kebangkitan. Hidup mereka adalah untuk berbangga-bangga dan mengutamakan harta benda belaka. Adapun orang Yahudi di Madinah, meskipun percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi mereka tidak dapat lagi melihat kebenaran, karena mata mereka telah disilaukan oleh kesenangan dunia. Mereka ingin hidup kalau dapat 1000 tahun. Mereka telah karam dalam dunia kebendaan, tak dapat luput dari sifat loba dan serakah. Kedua golongan ini benar-benar telah sesat dari jalan yang hak, tidak dapat lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka tidak tahu lagi jalan yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang dengan sifat demikian ini, bila dihadapkan kepada pertempuran yang dahsyat, mereka akan lari tunggang langgang karena lebih mengutamakan hidup daripada mati. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallahi dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Surat Al-Hasr ayat
13. Minta tolong surat Ali Imran ayatnya ayat 139. Bu Tuti. Surat Al-Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ya, jadi mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat ini rajin bertafaqoh fiddin sehingga kualitas iman dan takwanya itu bisa mempengaruhi ucap, hati, pikir, perbuatannya ya untuk menjadi corong Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian mudah-mudahan orang-orang yang hatinya mati mendapatkan hidayah, akhirnya bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang-orang yang hatinya sakit, mudah-mudahan sembuh dari sakitnya, sembuh dari dustanya, sembuh dari ingkar janjinya, sembuh dari segala khianat yang dia lakukan. Mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni sehingga tumbuh, berkembang Islamnya, imannya, dan ihsannya. Minta tolong Bu Farida surat Al-Baqarah 207 dan 208. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Ya, nanti bisa dilihat golongan-golongan setan itu ada di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Dan golongan Allah ya, para pecinta Islam, para pecinta Rasul, para pecinta habaib, kiai, ustadz, dan orang-orang yang beriman ada di Al-Mujadilah ya, surat ke-58 ayat 11, 21 sampai 22. Mudah-mudahan kita semua termasuk Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, yaitu golongan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di alam barzah nanti, dan beruntung di akhirat sehingga bisa kumpul bersama teman-temannya ya, para pecinta-pecinta Al-Qur'an, ayah ibunda dan juga keluarga besar kita. Bisa dilihat nanti di surat Ghafir ya, surat 40 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimin berani menghadapi musuh Allah yang berjumlah 10 kali jumlah mereka dan menyatakan bahwa mereka akan menang, maka kemenangan itu adalah pasti meskipun tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Karena itu mereka tidak boleh melarikan diri dari pertempuran dan harus bertempur mati-matian sampai tercapai kemenangan. Inilah derajat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh kaum muslimin. Minta tolong terakhir Bu Rinda, surat ke-9 ayat 20 Bu Rinda. Surat At-Taubah ayat ke-20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka
adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemenangan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, bisa hidup hasanah, sehingga di barzah juga hasanah, ilal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirona ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa suami istri kami, ampunkan dosanya anak cucu kami, ampunkan dosanya bapak ibu kami, ampunkan dosanya bapak ibu guru-guru kami, dan ampunkan dosanya para pemimpin-pemimpin kami dan warga bumi ini ya Allah. Berikanlah iman dan takwa, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kokoh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang seutuhnya, orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dia dapat memimpin dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini. Ya Allah, turunkanlah ampunan-Mu untuk para pejuang-pejuang kami, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh warga bumi, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.